wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamba ba'du, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali dalam materi nanti yang akan kita sampaikan dalam bimbingan konseling. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan mengabsen. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Terus ada lagi? Tidak, Pak. Tuh, ya, terima kasih. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, saya mau memberikan slogan ya. SMK Bisa SMK hebat, SMK bisa hebat. SMKN 5 Kabupaten Tangerang. Tiada hari tanpa prestasi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Kita terus. Oke, acara selanjutnya yaitu mengenai sebelum ini kita putar dahulu lagu kebangsaan. Ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Dipersilakan dulu kembali. Oke, hari ini sebelum membahas mengenai cara meningkatkan konsentrasi belajar, kemarin kita sudah membahas mengenai mengingat kembali. Kemarin materinya apa sebelum ini? Kemarin kenakalan remaja. Bagian apa topiknya? Tawuran. Terus apa lagi? Itu salah satunya ya. Kemarin kita sudah mempelajari itu mengenai kenakalan remaja. Salah satunya tawuran. Nah, sekarang kita naik mengenai konsentrasi belajar. Apa itu konsentrasi belajar? Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian atau fokus terhadap pelajaran-pelajaran yang menyimpang, yang menyampingkan, hal yang tidak ada berhubungan dengan pelajaran.
Ini menyampingkan. Jadi menyampingkan itu ketika kalian belajar fokus, konsentrasi. Misalkan kalian belajar apa? Mapel apa? Iya kan? Misalkan matematika, kalian belajar apa? Masalah pelajaran PKN, terus PABP dan sebagainya. Ini hal yang kalian perlu diperhatikan, itu menyampingkan. Itu hal-hal yang mengganggu konsentrasi kalian, itu menyampingkan salah satu apa? Main HP, ngobrol, bercanda dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Ini pengertian konsentrasi belajar. Bisa dipahami? Baik, lanjut. Ciri-ciri konsentrasi belajar yang baik. Yang pertama, perhatian. Perhatian terpusat. Jadi fokus dalam satu tujuan, fokus dalam satu titik. Jadi tidak bercabang. Pemikirannya tidak bercabang, tidak kemana-mana, fokus dalam perhatiannya. Yang kedua, antusias dalam belajar. Benar, harus siap, harus sungguh-sungguh dalam belajarnya. Jadi semangat dalam belajarnya. Ketiga, tenang dalam belajar. Jadi kita buang pikiran-pikiran yang membebankan dalam otak kalian, mindset kalian harus benar-benar tenang dalam belajar sehingga fokus dalam materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Itu ciri-ciri konsentrasi belajar yang baik. Paham sampai sini? Paham. Naik, lanjut. Faktor penyebab menurunnya konsentrasi belajar. Ini ada beberapa poin. Kenapa sih kok konsentrasi bisa menurun? Faktornya apa saja? Itu. Yang pertama, kelelahan. Lelah ini banyak. Mungkin kalian banyak kegiatan di sekolah, ada eskul, ya, ada banyak tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi konsentrasi kalian turun. Ini faktor-faktor yang pertama, kelelahan. Kurang tidur, bisa, iya kan? Banyak pikiran juga bisa, ada permasalahan pribadi juga bisa, ya. Itu kelelahan pikiran, kelelahan fisik dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan gadget atau HP, iya kan? Tuh, IT apa? Teknologi yang berlebihan. Apalagi di SMK, ya. Para anak SMK gitu itu HP-nya apa? Main ML, FN, dia main game board, sehingga konsentrasinya tuh. Makanya nanti ketika main HP bisa diatur, jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga, suasana belajar yang tidak kondusif. Ketika kalian belajar di kelas itu ada temannya yang ngobrol, ada yang temannya sambil makan, ya. Terus di luar kelasnya juga sama, ya kan? Di luar kelasnya tidak kondusif. Namanya SMK, ada yang lagi praktik di bengkel, ya. Ada yang buat video, anak TKV, tuh. Terus yang keempat, pola tidur yang kurang berkualitas. Ya, sering bergadang atau lama bergadang boleh apabila ada. Hah? Ada? Bergadang boleh apa? Apabila ada? Ada gunanya, manfaatnya. Ya, kalau bergadangnya sholat, ya nggak apa-apa. Ya, tahajud, ya lain dan sebagainya. Jadi pola tidurnya yang kurang berkualitas sehingga menyebabkan turunnya konsentrasi belajar. Next, ini namanya faktor penyebab menurunnya konsentrasi belajar. Oke? Terus tadi kalau udah menurun pasti ada cara bagaimana cara meningkatkan konsentrasi. Ya. Yang pertama, mengenali karakter. Kalian harus tahu kalian sendiri. Saya ini siapa? Oh, saya si Muhammad. Oh, saya si Siti. Kalian harus bisa karakter kalian. Harus mengenali kalian itu siapa. Kamu bisanya di mana? Harus bisa mengenali karakter kalian. Ya. Tuh. Terus yang ke poin B, mengubah kebiasaan belajar. Kalian suka belajar dengan kebiasaan belajarnya harus sepi, sunyi. Ya. Makanya berubah. Biar konsentrasinya meningkat. Yang tadinya sepi, yang tadinya ramai, biar sepi, itu masuk konsentrasi udah dirubah. Jadi mengubah kebiasaan. Ada yang sambil makan, kalau nggak makan nggak konsentrasi, ada yang belajarnya sambil ngobrol, ya,
ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ya. Tuh, itu kebiasaan-kebiasaan untuk bisa meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, hindari gangguan belajar seperti bunyi ini. Notifikasi HP, bunyi tring, ya, tuh, itu yang konsen, yang kurang ini, ya kan? Makanya ini bunyi-bunyi yang begini di HP itu dihilangkan biar kalian bisa fokus dalam pembelajaran di kelas itu. Ya, makanya dalam bimbingan konseling ini kalian materi sekarang yaitu nanti konsentrasi, fokus, tidak kemana-mana. Terus yang poin yang M, mencegah peserta didik agar tidak terlalu cepat berganti dari satu tugas ke tugas yang lain. Selesaikan dulu. Udah selesai baru tugas yang lain. Jangan ini belum selesai pindah ke tugas yang lain, ini belum selesai pindah yang kedua itu acak-acakan. Yang ada apa? Yang satu enggak cover, yang ada apa? Tidak selesai semua. Oke, ini cara meningkatkan konsentrasi. Di sini sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini nanti melatih konsentrasi. Nanti Bapak di sini akan membuka video. Nanti kalian bisa refresh otak kalian biar nggak stres. Iya, ini healingnya di sini. Tapi dilihat. Kata kuncinya warna, bukan tulisan. Kata kuncinya warna. Nanti ini dipraktekkan. Mari ulang. Biru. Coba. Warna bukan tulisan. Tuh makanya itu salah satu apa? Berarti konsentrasi kalian. Berarti fokus. Urban bacanya kuning tapi tulisannya apa? Biru. Biru. Karena kita kata baginya warna bukan tulisan. Paham ya? Itu salah satu menguji konsentrasi. Ya warnanya sama ya. Coba, ayo mulai. Tuh, waktunya 30 detik. Yang 16, apa aja tuh? 10, 16, 12, 8. Tuh. Bisa kan? 6, yang sama apa aja? 13, 3. Ini kita bermain dengan waktu. Ya. Terus. Nah, selesai. Ya. Oh, ada lagi. Jangan tangan tuh. Jadi kata kuncinya oke dan bis. Ya, tuh. Nanti kalian praktekkan tuh. Kalau waktunya mencukupi, kalau enggak ya udah. Nah, ini salah satu mencari apa? Melatih ini. Konsentrasi dalam otak. Nah, coba ayo. Konsentrasi. Coba. Ya. Fokus. Kata kuncinya oke dan bis. Ayo. Kalian keempat. Nanti kalian akan dikasih KPPD, akhirnya latihan. Nanti
Ini latihan yang tadi tuh, video-videonya. Coba. Hijau, merah, biru, kuning. Coba yang mau nyebutkan satu orang. Ayo, ya, silakan. Hijau, merah, biru, kuning. Nah, ini. Jadi kata kuncinya warna. Jadi bukan tulisan. Walaupun tulisannya kuning itu hijau. Tulisannya hitam tapi warnanya merah. Terus tulisannya merah warnanya biru. Tulisannya hijau kuning. Ini salah satu melatih otak kita biar konsentrasi terus. Oke. Sama ini juga tadi, ya. Tuh. Nih. Oke. Nanti Bapak buat kelompok, ya. Jadi materinya konsentrasi. Nanti kalian kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan mengenai materi konsentrasi dalam belajar. Kalau ada yang tanyakan tidak? Cukup, paham? Alhamdulillah. Udah. Berarti nanti tugas kalian bagi kelompok. Ini ada beberapa, nanti dibuat kelompok 3 ya. Jadi satu kelompoknya 4 dan atau 3. Nanti dibuat kelompok, nanti Bapak kasih lembaran LKPD-nya, ya. Nanti kalian kerjakan per kelompok. Siap tidak? Siap. Kalau siap nanti ini Bapak kasih. Ini kasih ke kelompok-kelompoknya. Jadi cara mengerjakannya pertama tadi materi yang sudah disampaikan, ya kan? Jadi langkah-langkahnya yang tadi pengertiannya, terus ciri-cirinya, terus mengenai apa? Faktor-faktor penyebab. Kalau siap nanti kalian kerjakan mengenai materi konsentrasi belajar. Ya. Setelah sudah dikerjakan nanti kalian presentasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD lembar kerja peserta didik. Paham? Ya, paham. Ya. Silakan. Jadi kemana? Biar ada gabung. Jadi kondisional aja. Ya kan? Yang telah diajarkan tadi dibaca dulu pertanyaan-pertanyaannya, terus jawab sesuai dengan materi hari ini konsentrasi belajar. Kalau kalian menjawabnya tidak konsentrasi, pasti jawabannya salah, tidak fokus, gitu. Paham ya? Ya, silakan. Jangan lupa nama kelompok, misalnya kelompok 1, 2, 3, terus nama-namanya. Ada yang sudah? Nanti kalau nanti dipresentasikan kelompoknya masing-masing ya. Siap. Presentasikan.
semua? Dari yang belum ya, nanti tunggu temennya yang belum, kelompok yang belum. Nah sudah nanti dipresentasikan setiap kelompoknya, baru dievaluasi sampai mana pemahaman konsentrasi kalian dalam belajar. Nanti kalau udah semua kasih tahu Bapak ya. Pak udah semua, jadi bisa lanjut ke evaluasi. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, siapa kelompok mana yang mau presentasi duluan? Silakan. Saya. Oh, silakan. Ya, silakan. Silakan. Sambil berdiri nggak apa-apa. Kejaran nggak apa-apa. Dari kelompok 2 Pak. Ya, perkenalkan nama-namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cara meningkatkan konsentrasi belajar. Faktor penyebab menurunnya belajar. Yang pertama ada kelelahan penggunaan gadget. Yang kedua berlebihan. Yang ketiga pola tidur yang tidak berkualitas. Yang keempat adanya paksaan dan tekanan. Dilanjut, ciri-ciri konsentrasi belajar yang baik. 1. Perhatian terpusat. 2. Antusias dalam belajar. 3. Tenang dalam belajar. Dan terakhir, daya serap yang baik dalam belajar. Yang ketiga, tuliskan rencana untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama ada kenali karakter. Kedua, mengubah kebiasaan belajar. Yang ketiga, melakukan persiapan belajar. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu dikendaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kelompok berikutnya. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isya Priyana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsentrasinya ya. Jadi setiap orang kan punya konsentrasi yang berbeda-beda ya dalam belajar. Nah itu bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat sepi, terus belajar individu, kelompok. Paling kalau misalkan sama guru favorit ya Pak ya, sama mata pelajaran favorit itu biasanya ini lebih seru aja gitu, lebih menyenangkan. Terus Apalagi? sama suasana kelas yang kondusif biasanya itu betul. kan menyenangkan. Saya juga begitu. Terus suasana yang ada juga yang lebih suka sama suasana belajar yang ramai gitu Ramai, Pak. betul, Ya. ya. Terus Ada ada yang juga pinggir kalau pantai kali ya. kalau susahnya Ombak-ombak gitu ya. susahnya orang yang kompak Iya, gitu. karena Dia lebih suka yang menyendiri. dekat suka laut ya, belajar. ada yang begitu ada karakternya. Iya. Jadi ada yang mau belajar konsentrasinya, mau yang lihat-lihat air baru seger, gitu kan? Ada yang gitu. Jadi menyendiri tapi lihat air atau laut ada. Oke, ada lagi? Ya. Mungkin Cukup? sekian itu yang Ada yang bisa menanggapi? Tidak. Ada yang menanggapi dari
ini kelompok ini? Cukup. Cukup ya? Kalau cukup, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya waktu kita semuanya. Jadi apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian jawab itu salah satu menguji kalian dalam konsentrasi. Dalam konsentrasi apa? Konsentrasinya belajar, fokus. Jadi kemarin-kemarin kalian belum tahu, oh konsentrasi yang baik ini gimana, cara mengatasi konsentrasi bagaimana, kalau konsentrasinya turun gimana, ya kan? Ada meningkatkan, untuk meningkatkan konsentrasi. Ini evaluasinya begitu. Jadi yang kemarin kalian belum tahu yang namanya konsentrasi, ya kalian sekarang tahu, bisa fokus. Apa-apa yang menurun konsentrasi tadi udah diterangkan sama Bapak, kalian nanti pelajari. Jadi yang namanya konsentrasi fokus dalam satu tujuan, satu titik. Ya, walaupun banyak titik, tapi kamu harus fokus tuh di situ. Makanya otaknya benar-benar harus dikonsentrasikan. Oke, evaluasinya. Tuh, ada lagi yang mau menyimpulkan dengan materi konsentrasi belajar ini siapa? Saya, Pak. Oh, silakan. Dalam belajar ini saya menjadi lebih bisa berkonsentrasi dan Ya. cara fokus dalam belajar. Ya, sebelumnya belum Agak kurang, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi teman kalian bisa menyimpulkan dalam materi konsentrasi belajar, sehingga yang tadinya belum berkonsentrasi sekarang sudah konsentrasi. Berarti bisa memahami ya. Paham ya? Nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Setelah kalian nanti di sini di SMK 5 Kabupaten Tangerang keluar, lulus dari SMK, kalian nanti bisa ya konsentrasi dalam kerja, konsentrasi dalam karir-karir yang lainnya. Oke? Ada yang tanyakan? Cukup. Jadi sebelum ditutup, Bapak akan menyimpulkan pertemuan kali ini. Ya, konsentrasi belajar, lagi-lagi kita harus berfokus kepada apa yang kalian tuju, apa yang kalian pelajari, apapun itu bidangnya, apapun itu backgroundnya, apapun itu kompetensinya. Nanti setelah pembelajaran ini, minggu berikutnya nanti kita akan pertemuan mengenai materi karir. Karena kalian 12, kelas 12, nanti setelah lulus dari SMK 5, kalian harus mempersiapkan. Ini gambaran aja dulu, sebelum nanti dilanjut ke pertemuan berikutnya. Gambarannya apa? Setelah lulus SMK 5, mau kemana? Iya kan? Jadi pengembangan karirnya kalian mau kemana? Setelah pembelajaran ini, nanti minggu depan akan pertemuan mengenai jenjang karir. Kalian setelah lulus SMK 5 mau jadi apa? Mau kemana? Ingat-ingat, pertemuan berikutnya itu mengenai jenjang karir. Ya. Oke, kalau tidak ada kita cukup berdoa dalam hati. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita lebih semangat lagi, lebih fokus lagi dalam pembelajarannya, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Ya. Terus sebelum kita tutup, kita berdoa mudah-mudahan pertemuan ini luar biasa, memberikan manfaat, ya kan? Khairukum nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu motonya. Bapak ulang lagi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat